menunjukkan sosok bersama Ki Samsul Arif. sebelah mana tadi N? Kita proses meruqyah garamnya. Garamnya bisa dipegang seperti ini ya. Masing-masing murid garamnya udah dibuka. Ini yang harus dibaca pertama Bismillahirrahmanirrahim ya, syahadat 3 kali ya, sholawat 3 kali, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, terus kemudian la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Baru dibacakan Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali ya. Setiap bacaan-bacaan tersebut itu dihembuskan ke garam ya, setiap bacaan tersebut dihembuskan ke garam ya. Setelah itu, setelah dihembuskan ke garam, boleh nanti ditetesin 1 minyak ya. Boleh memakai cakfaron atau misik hitam atau misik kobra ya, atau minyak-minyak yang tidak mengandung alkohol sama sekali ya. Boleh ditiupkan atau boleh diteteskan 1 tetes aja. Oke, silahkan dibacakan dulu. Pertama syahadat, sholawat, tahlil ya, tasbih beserta tahlilnya, baru halah. Oke, silakan. Nanti saya ambilkan minyaknya. Maaf ya Lur, ini biar mereka fokus konsentrasi supaya durasinya nggak terlalu panjang. Ini saya jeda dulu, saya pause dulu ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai di ruqyah ya garamnya, dan di sini saya sudah sediakan minyak seperti yang saya katakan tadi. Boleh memakai minyak zafaron ya, ataupun minyak misik hitam, ataupun misik kobra, ataupun minyak-minyak yang lain yang tidak ada kandungan alkohol di dalamnya. Dan di sini kebetulan saya memakaikan yaitu minyak misik kobra, minyak pula ya. Minyak misik kobra ya. Boleh diteteskan, enggak apa-apa. Silakan. Begini aja nggak apa-apa. Kata saya. Ya, ini udah diteteskan ya, walaupun tidak netes tapi modelnya kayak hampir pisok ya. Dituang, nggak apa-apa, ditumpah. Jadi setelah itu 1 bungkus garam itu nanti kan udah diaduk dengan minyaknya ya,
itu nanti khusus untuk di dalam rumah ya, untuk di dalam rumah ditaburkan halus-halus atau ditempatkan di beberapa sudut ya, di setiap sudut ya. Terus untuk satu garam lagi, yaitu untuk ditaburkan di depan rumah, arahnya ke kanan ya. Arahnya ke kiri ya, arahnya ke kiri, dari depan sini mengarah ke kiri. Terus yang satu garam lagi dari belakang arahnya ke kanan rumah. Jadi seperti itu. Apabila ada kurang garamnya perlu ditambah, apabila rumahnya besar boleh ditambahkan dengan garam yang lain. Nah, untuk lebih enaknya bisa dimasukkan ke dalam plastik asoy atau plastik yang besar, kemudian bisa diaduk, lebih enak ngaduknya. Oke, mau diaduk dulu atau langsung aja gitu? Udah bisa ini. Nah, udah bisa. Jika perlu ada tempat 3 ya atau 2 ya. Kita memakai misi Cobra ya. Kalau lebih bagus itu juga boleh garamnya dicampurkan ke air biasa, kemudian airnya disiram-siramkan di sekitaran rumah kita. Arahnya sini depan ya, di sini depan, di sini belakang. Itu arahnya kalau dari depan ke sini. Artinya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Kalau arah jarum jam itu dia ke sini, kalau kita ke sini. Nah, kalau untuk memagar rumah dia arahnya berlawanan arah jarum jam. Ya, nanti setelah ini kita proses. Ini kalau ini kacau. Nanti wangi loh Mas. Oh, gini. Nah, Ini saya makan nggak apa-apa. Itu ya. Itu bisa ini. Itu bisa. dan kalau seandainya mau mencampurkan ke suatu tempat seperti baskom, yaitu baskom yang baru dan tidak dipakai lagi, sebab nanti baskom tersebut akan wangi ya, wanginya tidak akan hilang, lama hilangnya. Jadi kalau kita campurkan ke sayur kan tentu sayurnya jadi wangi, jadi kurang sedap. Dengan plastik mawon nggih? Nggih, Plastik awar, Pak. Plastik kiloan ta? Ada plastik. Ada ya? Ada. Mau dicampur tak Mas? Dicampur aja ya. Untuk masukin boleh di dalam rumah nanti ya. Masukin cukup 1 garam itu, enggak perlu banyak untuk di dalam, yang penting merata aja. Jadi tahu ya proses untuk menetralisir rumah melalui media garam ya. Tapi ini ya, ingat pemirsa, kuncinya kita semata-mata hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menganggap diri kita itu mampu dan sudah bisa ya. Semuanya atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila rumah itu benar adanya energi negatif, pasti biasanya itu nanti ada ledakan ya, ledakan yang kencang, ledakan yang kuat, tapi tidak ada wujudnya, biasanya seperti itu ya. Itu dicampurkan aja. Untuk masukin untuk dalam rumah cukup segitu aja. Nah, ya, diaduk aja nih. Nah, terus kemudian saat kita menaburkan garam tersebut, itu yang kita baca boleh sholawat ya, seperti sholawatnya Ustadz Ujang Bustami, saya demen banget tuh ya. Iya, itu saya demen banget, saya udah subscribe juga channelnya Kang Ustadz Ujang Bustami. Saya ngefans banget. Insya Allah perjalanan beliau dalam berdakwah di bidang spiritual diridhoi Allah, dan kita semua mengikuti jejaknya ya. Boleh sholawatnya bebas dalam hati atau dengan kata-kata syir, nggak apa-apa,
atau dengan sholawat dizaharkan juga boleh, seperti sholawatnya Kang Ustadz ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya boleh seperti itu, atau dengan sholawat yang lain, nggak ada masalah ya. Monggo kita langsung aja untuk menaburkan garamnya di rumah dan di luar rumah. Saya rekam ya. Nah, sambil sholawatan nggak apa-apa, dalam hati boleh, syir boleh, zahar boleh. Pemirsa, ini proses penyiraman, boleh ditaruh ke setiap sudut ya, seperti ini. Bebas ya, kalau untuk naruh garamnya bebas, nggak apa-apa. Untuk daerah kamar mandi tidak perlu, Mas. Dapur ya. Kemudian biar lebih enak, taburkan merata. Ya, merata tipis-tipis aja, nggak apa-apa. Ya, tipis-tipis aja. Ya, pemirsa, nanti setelah penaburan ini itu 2 hari tidak boleh disapu dulu ya. Ya, sini-sini juga nih, Mas. Merata. Iya, tipis-tipis aja, nggak apa-apa. Nah, lemparkan setiap kamar di bawah aja. Ini. Ya, kamar sini, Mas. Oke, sip. Ya. Oke, halamannya nih. Sini. Setiap kamar-kamarnya sudah. Ya, kamar-kamar dikasih aja jalannya tipis-tipis saja, nggak perlu banyak-banyak. Iya, oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, wis nggak. Wis. Iya. Hadirannya kan. Atas atap ya, Mas Sugeng. Atap. Pure gitu. Ya, ini penyiraman di atas atap. Oke, sip. Oke, nggak apa-apa. Untuk sisanya depan. Oke, boleh Mas Suroso sama Mas Adiran langsung. Marah kiri kan? Iya. Allahumma sholli. Mas Suroso dari belakang. Dari belakang sini. Ya, mereka bersolawat. Alhamdulillah ya Allah. Sedap.
mendengar sholawat ini menjadi rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Itu tolong di atas tuh, di atas. Ada sekelebatan. Lempar. Iya. Iya, lanjut. Ya. Biasanya ya pemirsa, di saat kita proses pemagaran seperti ini tuh terkadang kita juga melihat seperti bayangan, kadang seperti kucing hitam atau seperti guguk ya, atau seperti anjing. Nah, itu terkadang terlihat gitu, tapi dia melesat dengan kencang banget. Kadang seperti apa namanya, kayak etoplasma ya, atau vortex asap. Nah, tapi yang sering biasanya itu siluet ya. Jadi yang saya harapkan jika melihat seperti itu, jangan sampai kita itu takut. Kita hanya takut kepada Allah ya, kita hanya takut kepada Allah. Nah, insya Allah segala jenis sihir, santet, teluh dan lain sebagainya tidak akan bisa masuk ke dalam rumah kita atas izin Allah. Dan jangan takut kepada orang-orang yang ahli santet ya, tapi lebih takutlah kepada Allah, minta perlindungan kepadanya agar selamat dari kejahatannya, insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, sana mas, yang sebelah sana. Ya. Iya, biar dia keluar semua itu. Biar segala jenis hantu blau biar musnah semuanya, musnah karena ridha Allah. Segala setan nggak mandi, setan apapun ya, supaya dia nggak bisa masuk ke dalam rumah kita. Ya, boleh dicuci tangannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Aku tadi pas di sana tadi, wong ada kayak batang, tadi langsung ini merinding. Gimana? Ada yang dirasakan tadi saat proses penyiraman tadi? Ada terakhir itu rasanya langsung merinding gitu. Langsung tadi di sana ada sini langsung merinding. Ya. Untuk Mas Sadiran ada yang dirasakan tadi? Pas di sana dibilang sih, pas aku di sini di atas ada kelewat terus langsung ini berdiri. Lempar lah itu. Iya. Dia kelebatnya tadi agak ke tengah arah rumah tadi. Untuk Mas Sugeng apa yang dirasakan saat pemagaran? Merasakan karena saya kan cuma ada di dalam rumah, yang di luar tadi kan yang ikut nggak merasakan. Iya. Jadi intinya begini ya pemirsa ya, kenapa kita harus bersolawat? Pertama kita supaya tetap ingat kepada Allah ya di saat proses pemagaran, sebab di saat proses pemagaran bisa saja yang namanya setan-setan nggak tidur, setan-setan nggak mandi, itu semuanya itu akan memanipulasi pikiran kita supaya kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berpegang teguh kepada iman ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan takut kepada setan. Makanya tadi kita bersolawat itu tujuannya supaya untuk meningkatkan keimanan kita ya, supaya kita nggak lupa kepada Allah dan kita nggak lupa kepada Rasulullah. Semuanya ini atas ridho Allah, dan semuanya ini akan berjalan dengan baik, tidak lain dan tidak luput dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik pemirsa,
itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya ya bermanfaat di dunia wal akhirah, dan jangan takut kepada bangsa-bangsa santet ya, nggak usah takut ya, kita hanya takut kepada Allah. Salam sehat, salam cakra prana mustika. Saya Ki Samsul Arifin, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.